Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel. Di channel ngebahas seputar Maxim driver dan juga Maxim penumpang. Oke, di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang ciri orderan fiktif Maxim. Nah, ini nanti menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk dibahas, terutama driver Maxim pemula ya. Karena Maxim pemula itu banyak banget yang belum tahu mana yang fiktif, mana yang enggak gitu kan. Sehingga ketika mereka narik, bukannya untung malah buntung kayak gitu, karena emang banyak bertebaran orderan fiktif. Nah, di sini teman-teman ada sebuah keluhan ya dari Umi Fatimah ya. Dia bilang seperti ini. Mas, saya masih bingung nih. Jadi orderan yang asli itu seperti apa? Karena bapak saya baru mulai jadi driver Maxim dan kena tipu kemarin. Jadi trust isu sekarang. Saya mengajari penggunaan aplikasi Maxim ke bapaknya maksudnya ya. Semoga masnya berkenan mau menjawab dan membantu menginfokan. Oke, di sini semoga ini juga bisa mewakili daripada mbaknya ya, dan juga untuk driver-driver yang lain. Apalagi ini sudah tertipu ya teman-teman ya, dari bapaknya yang baru jadi driver Maxim. Saya sudah jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar. Nah, di sini saya mau ngasih penjelasan yang lebih detail ya, insya Allah, dan semoga nanti bisa dipahami oleh teman-teman yang baru bergabung menjadi driver Maxim. Nah, di sini kita sudah masuk di bagian tab order dan semoga nanti orderannya itu ada contohnya ya. Dan biasanya teman-teman untuk orderan fiktif Maxim itu dia ada di food and shop ya. Nah, di sini sebelum saya buka, saya mau ngasih tahu dulu nih. Di sini sebenarnya dari Maxim itu sudah ngasih apa ya bahasanya, warning ya, atau peringatan kepada kita selaku driver ya. Cuman kadang-kadang driver baru ini karena terlalu semangat ya, saya rasa jadinya sampai tertipu seperti itu. Nah, ini poinnya, jika pelanggan meminta Anda untuk melakukan transfer online atau mendanai ulang akun melalui Diamond Mobile Legend, Tokopedia, Lazada, Shopee, Pulsa, atau sejenisnya, kami harap Anda akan dengan sopan menolak permintaan tersebut, karena ini adalah salah satu bentuk penipuan. Maxim tidak mengemban tanggung jawab apapun atas kerugian yang timbul di pihak mitra. Oleh sebab itu, kami meminta Anda untuk amat berhati-hati terkait order food and shop. Nah, jadi memang rata-rata orderan food and shop ini ya itu ada yang fiktif ya. Itu ada di food and shop dan juga di delivery. Nah, nanti penipu di akhir itu biasanya mereka menghubungi si driver ya dan mengatakan mereka itu adalah admin Maxim dan berniat mau mengganti kerugian yang diderita oleh si mitra driver tadi. Nah, maka mereka nanti akan meminta ATM kita, nomor rekening, dan mengirim kode kayak gitu. Tujuannya adalah untuk menguras rekening kita, teman-teman. Nah, yuk kita langsung check out ke contohnya, siapa tahu ada contohnya ya. Kita buka di food and shopnya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah nih sudah ada contohnya ya. Jadi kita lebih enak ngasih penjelasannya. Nah, di sini orderannya ada di bagian paling atas teman-teman ya. Pokoknya kalau orderan fiktif itu rata-rata dia orderannya di Indomaret atau di Alfamart ya. Ini contohnya di yang paling atas dan dia tuh ngasih tip yang besar. Ini kan harganya atau tarifnya kan 16.500 kan, cukup besar. Jadinya ini yang menjadikan orderan ini dia muncul di bagian paling atas tuh. Nah, ini ya. Tuh. Jadi dia itu belinya bisa diperhatikan ya, ini Indomaret, UTB ya, daerah Baru City, terus nganternya ke perumahan Nila Rahayu. Biasanya nganternya itu ke Polsek, terus setelah ke Polsek itu ke apotik ya kan, terus kemana lagi ya, ke hotel. Nah, itu biasanya orderan-orderan fiktif polanya seperti itu. Lalu yang dibeli seperti ini nih, Seroti, Mandu TJ, Mami Pokok, Blue Band, Aqua, OVO. Nah, ini OVO nanti mereka minta top up
ya sama kita. Setelah nanti kita top up, mereka kabur ya, memblokir nomor kita. Nah, nanti kalau mereka itu nganternya ke kantor polisi ya bisa ke polsek atau ke rata-rata ke polsek sih ya, kalau ke polres itu jarang. Nah, nanti mereka itu ngasih nomor WA gitu ya. Dan nomor WA tersebut itu ada foto profil polisinya. Nah, jadi mereka itu seolah-olah sebagai polisi gitu ya, biar lebih dipercaya sama si driver. Nah, ini ya. Terus dia ngasih tip nih. Tipnya tuh yang ada plus 10.000 ini nih. Ini adalah tip yang diberikan oleh si penipu ya, jadi si customer tadi. Tujuannya supaya driver itu tertarik untuk ngambil orderan ini. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, selain ini ada juga orderan yang dia itu di warung makan ya. Misalkan warung makan nganternya ke polsek, itu hati-hati teman-teman ya. Terus orderannya itu nggak cuma makanan gitu. Nanti ada juga dia itu minta beli rokok gitu kan, aqua. Nah, nanti kan mereka itu biasanya meminta kita untuk sekalian mampir di Alfamart atau Indomaret. Itu juga harus hati-hati. Jadi itu poin-poinnya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita lihat di order paling dekat nggak ada ya. Kita cek di delivery juga nggak ada. Nah, saya rasa itu semoga bisa mewakili ciri orderan fiktif Maxim dan juga cara membedakannya. Nah, kalau orderan yang real, nah seperti ini ya. Ini contoh nih, viewable store ya. Kita akan lihat seperti apa. Pesan atas nama Raisa. Nah, kalau seperti ini insya Allah real teman-teman ya. Tarifnya Rp5.000. Nah, ini ada jarak-jaraknya juga. Dia gak ngasih tip, gak ngasih apa. Masih normal. Kalau misalkan dia ngasih tip seperti ini nih. Ini kan 1.000 kan. Ini juga masih normal gitu. Tapi kalau ngasih tipnya itu sampai 10.000, 15, 20, itu kita harus hati-hati. Kalau masih di angka 5.000 dan orderannya itu bukan di Alfa atau di Indo, ya insya Allah itu masih real ya teman-teman ya. Ini juga real, orderannya asli. Terus ini kita lihat juga nih. Nah, ini juga insya Allah real nih. Ini orderan food and goods ya, makanan ya teman-teman ya. Nah, ini nih ya, ini tinggi juga nih, kita lihat ya. Nah, ini kan ngasih tipnya 7.000 kan. Cuman ini real nih teman-teman ya, insya Allah real ya. Karena kita lihat orderannya itu helm Bogo klasik harga 150k. Artinya kita talangan dulu kepada si customer ini ya. Kita nalangin sebesar Rp150.000. Lalu nanti si customer itu ngasih ke kita itu 150.000 ditambah 26.500, jadi 176.500 ya. Itu nanti yang diberikan sama si customer. Kalau ini dia real dia, karena emang talangannya besar. Dia ngasih tip besar ini supaya ada driver yang mau ngambil ya, karena emang jaraknya jauh sama talangannya yang besar. Kalau ini nih, ini ada dana lebihnya juga untuk 3.000. Cuma ini insya Allah real juga teman-teman ya. Ambil pesanan atas nama Yayen Paulia. Ini juga real teman-teman ya. Jadi pokoknya kalau yang Alfamart, Indomaret itu kita harus hati-hati. Kalau selain itu insya Allah sih peluang fiktifnya kecil ya. Meskipun ada juga tapi nggak terlalu besar seperti yang di Alfa atau Indo. Ini juga nih real ini ya, asli. Nasi ayam paha 2 40.000. Kita beli nasi ayam talangan ya, Rp40.000. Nah, ongkirnya itu 10.000. Jadi nanti dia si customer ngasih ke kita itu sebesar Rp50.000. Nah, itu aja teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.